Di suatu sore menjelang malam, saat aku dalam perjalanan pulang dari rumah nenekku, tiba-tiba hujan deras mengguyurku ketika aku sudah setengah jalan. Karena lupa membawa jas hujan, aku terpaksa berteduh. Kebetulan, aku berhenti di depan teras sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan raya. Waktu berlalu, sudah hampir setengah jam aku menunggu hujan reda. Namun hujan justru semakin deras. Langit mulai gelap, dan aku hanya bisa berharap hujan segera berhenti. Aku terdiam, terpaku merasakan derasnya hujan yang semakin dingin. Dalam lamunan menunggu hujan reda, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari rumah tempatku berteduh. Seorang ibu, pemilik rumah itu, tampak kaget melihatku yang basah kuyup dan kedinginan. Tanpa ragu, dia menyuruhku masuk ke teras rumahnya. "Mas, sini masuk saja, biar nggak kehujanan," ucapnya ramah. Aku hanya mengangguk, namun tetap berdiri di tempat. Dalam hati, aku berpikir itu mungkin hanya basa-basi saja. Namun, setelah ibu itu mengulangi ajakannya dengan lebih hangat, aku akhirnya menerima tawarannya. Ibu itu sangat baik. Dia memberiku handuk untuk mengeringkan tubuh dan wajahku yang basah. Setelah itu, dia mempersilakanku duduk di kursi depan teras rumahnya. Tak lama kemudian, aku dibuatkan segelas kopi hitam manis yang sangat hangat. Sambil menyeruput kopi dan menikmati sebatang rokok, ibu itu memulai percakapan denganku. "Masnya dari mana dan mau kemana?" "Kenapa nggak bawa jas hujan, Mas?" tanyanya. Aku menjawab, "Saya sedang dalam perjalanan pulang dari rumah nenek saya," sambil menjelaskan bahwa saya lupa membawa jas hujan. Ibu itu tersenyum ramah, lalu memberiku roti kering untuk menemani kopi yang aku minum. Setelah berbincang lebih lanjut, aku mengetahui bahwa ibu itu bernama Bu Heni. Ternyata, dia sedang sendirian di rumah karena suaminya bekerja di luar kota dan hanya pulang sebulan sekali. Sementara itu, anaknya sedang kuliah di kota lain. Bu Heni bercerita bahwa ia sering merasa kesepian di rumah, terutama saat hujan deras seperti sore itu. Percakapan kami yang singkat ternyata menciptakan kesan mendalam, terutama bagi Bu Heni. Dia merasa ada kecocokan denganku, meskipun kami baru saja bertemu. Ada rasa kehangatan dalam perbincangan kami, yang perlahan membuat suasana sore yang dingin terasa lebih hangat. Bu Heni merasa seolah telah menemukan setitik cahaya yang mampu menyinari kesepiannya. Ia tampak nyaman berbicara denganku. Meskipun hanya sedikit yang ia ceritakan, hal itu sudah cukup membuatnya merasa lebih lega. Wajahnya terlihat lebih cerah, memancarkan kebahagiaan yang sebelumnya mungkin jarang muncul. Sebelum aku pergi, Bu Heni bahkan memberiku nomor teleponnya, dengan harapan kami bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau telepon di lain waktu. Ia juga mengajakku untuk mampir jika suatu saat aku melintas di depan rumahnya. Percakapan kami terus berlanjut dengan hangat hingga tanpa terasa waktu azan maghrib tiba. Hujan masih belum benar-benar reda, namun waktu semakin larut dan perbincangan kami harus berakhir. Azan maghrib sudah berkumandang dan hujan yang tak kunjung reda membuatku masih berada di rumah Bu Heni. Waktu terus berjalan, hari semakin malam, meskipun aku merasa tak enak hati kepada Bu Heni. Namun, Bu Heni dengan ramah mengajakku makan malam bersama. Awalnya, aku merasa sungkan, namun bujukannya begitu tulus. "Ayo Mas, makan saja, jangan sungkan. Anggap saja ini sebagai tanda perkenalan kita. Saya malah kecewa kalau ditolak," ucapnya dengan senyum hangat. Akhirnya, aku setuju dan makan malam bersama Bu Heni. Makanannya sederhana, tapi suasananya terasa begitu hangat dan akrab. Bu Heni benar-benar tulus menjamu tamu, dan aku pun tak bisa menolak kebaikannya. Meskipun baru pertama kali bertemu, ada rasa nyaman yang tak terduga dalam pertemuan itu. Malam itu, Bu Heni menjamuku dengan begitu hangat. Setelah makan kami kembali berbincang. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasakan kehangatan yang tulus darinya. Namun, waktu semakin larut, dan hujan di luar belum juga mereda. Bu Heni sempat menawariku untuk menginap di rumahnya. Meskipun ada keinginan untuk menerima tawarannya, setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk berpamitan pulang. Bu Heni tampaknya masih enggan melepasku pergi, karena khawatir aku akan kehujanan di jalan. Ia benar-benar tak ingin aku pergi dalam kondisi hujan deras.
Bu Heni kemudian berinisiatif mengantarku pulang dengan mobilnya. Namun, aku ragu dan bertanya, "Tapi Bu, gimana dengan motor saya?" Bu Heni menjawab, "Ya sudah Mas, tinggal saja di sini. Besok pagi Ibu jemput." Setelah mempertimbangkan sejenak, akhirnya aku setuju dengan tawarannya. Aku merasa tak enak menolak kebaikannya lagi. Jadi, aku memutuskan untuk mengikuti rencananya. Meskipun situasi ini cukup tak terduga, kehangatan dan perhatian Bu Heni membuatku merasa nyaman. Akhirnya, aku naik ke mobilnya untuk pulang. Bu Heni mengeluarkan mobilnya dari garasi dan memintaku duduk di sampingnya. Kami pun melaju dalam hujan menuju kos-kosanku. Selama perjalanan, aku memperhatikan gelagat Bu Heni. Aku semakin yakin bahwa ia memiliki perasaan yang lebih dari sekadar ramah. Ada sesuatu dalam caranya berbicara dan bertindak yang membuatku merasa bahwa dia menyukaiku. Sementara itu, aku juga mulai merasakan adanya ikatan emosional, seolah kami bisa saling memahami dan mengisi satu sama lain. Dalam perjalanan, entah sengaja atau tidak, tangan Bu Heni menyentuh tanganku. Aku pun menoleh ke arahnya, tetapi Bu Heni hanya tersenyum kecil dan dengan lembut meminta maaf, mengatakan bahwa itu tidak disengaja. Kami tertawa kecil bersama untuk mencairkan suasana yang sempat canggung. Sesampainya di depan kos-kosanku, kami berhenti. Meskipun hujan masih rintik-rintik, ada kehangatan dalam perpisahan kami. Malam itu, Bu Heni tidak terburu-buru pergi, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Namun, akhirnya ia hanya mengucapkan selamat malam. Setelah berpamitan, aku turun dari mobilnya, merasa ada sesuatu yang baru saja dimulai. Meskipun belum sepenuhnya jelas apa itu. Di dalam mobil, aku menyarankan Bu Heni untuk mampir ke kosanku. Awalnya, dia menolak dengan sopan. Namun, setelah aku menggoda dengan canda, "Ih, bener nih Bu, nggak mau mampir, nanti nyesel loh." Sambil tertawa kecil, akhirnya Bu Heni setuju untuk mampir. Sesampainya di dalam kosanku, Bu Heni tampak nyaman. Dia melihat-lihat ruangan kecil itu sambil berkomentar, "Kamu ini sebenarnya sudah mapan, kenapa belum menikah?" Aku tersenyum dan menjawab, Iya Bu, mungkin karena belum ketemu jodohnya," dengan nada bercanda. Bu Heni menimpali, "Nanti kalau Ibu yang cariin jodoh, mau nggak?" Aku hanya tertawa kecil dan menanggapi, "Ah, Ibu ini ada-ada saja." Percakapan kami berlangsung hangat, dan Bu Heni tampak semakin terbuka. Seiring waktu, suasana di kosanku semakin akrab, dan aku merasa bahwa hubungan kami telah melangkah ke tahap yang lebih dalam, meskipun masih diwarnai oleh canda. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 23.30, dan Bu Heni pun berpamitan untuk pulang, karena hari sudah larut. Pagi yang cerah menyambutku dengan semangat baru. Aku merasa sangat senang, terutama setelah menerima pesan singkat dari Bu Heni. Di pesannya, beliau mengajakku untuk berlibur akhir pekan ini. Bu Heni mengungkapkan bahwa biasanya ia berlibur sendirian, dan kali ini, ia ingin menghabiskan waktu bersama denganku. Rencana liburannya termasuk mengunjungi pantai, serta melihat perumahan miliknya yang terletak dekat dengan pantai, yang katanya sudah lama tidak ia tengok. Ajakan itu membuatku bersemangat, dan aku mulai membayangkan akhir pekan yang menyenangkan bersama Bu Heni di tepi pantai. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang liburan esok hari bersama Bu Heni membuatku begitu bersemangat. Aku membayangkan betapa indahnya pemandangan di pantai yang akan kami kunjungi serta sejuknya udara di sana. Rasanya seperti tak sabar ingin segera pergi. Pagi pun tiba, dan waktunya untuk berangkat liburan akhirnya datang. Tanpa membuang waktu, aku langsung tancap gas menuju rumah Bu Heni. Sesampainya di sana, Bu Heni sudah siap dengan senyuman di wajahnya, seolah sama bersemangatnya seperti aku. Setelah memastikan semua siap, kami pun segera berangkat. Kami menaiki mobil Bu Heni dan langsung menuju pantai. Dalam perjalanan, suasana terasa hangat dan akrab. Kami mengobrol tentang banyak hal, mulai dari rencana perjalanan, tempat-tempat yang ingin dikunjungi, hingga cerita-cerita ringan yang membuat perjalanan semakin menyenangkan. Rasanya, perjalanan itu penuh dengan antusiasme dan kegembiraan.
seolah dunia luar tak ada yang bisa mengganggu momen kami berdua. Keakraban dan suasana menyenangkan terus terasa antara kami berdua sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di perumahan milik Bu Heni yang terletak tak jauh dari pantai. Aku tak menyangka bahwa perumahan itu begitu mewah. Ternyata, Bu Heni adalah seorang yang kaya raya. Meskipun selama ini, ia tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Bu Heni menjelaskan bahwa ia sengaja membeli perumahan elit ini agar bisa digunakan sebagai tempat berlibur bersama suaminya saat mereka butuh waktu untuk melepas penat. Sesampainya di perumahan, siang itu terasa begitu tenang. Aku dan Bu Heni memutuskan untuk bersantai sejenak di teras sambil menikmati segarnya es kelapa muda. Pemandangan indah dari perumahan yang menghadap ke arah pantai, ditambah dengan suasana yang damai, membuat momen itu terasa sangat berharga. Angin sepoi-sepoi dari laut menambah kesejukan. Kami larut dalam obrolan ringan, menikmati kebersamaan di hari liburan ini. Setelah perjalanan yang cukup panjang, suasana semakin syahdu saat sore beralih ke malam. Bu Heni telah menyiapkan jamuan makan malam yang spesial untuk kami berdua, dan momen itu benar-benar terasa istimewa. Setelah makan malam, kami duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV bersama. Suasana semakin romantis, dan malam itu menjadi kali pertama aku menginap di perumahan mewah milik Bu Heni. Kami menghabiskan malam dengan nyaman, berbincang ringan, hingga akhirnya beristirahat. Selama 3 hari berturut-turut, kami selalu bersama menciptakan kenangan yang begitu berharga di perumahan itu. Waktu yang kami habiskan bersama meninggalkan kesan mendalam. Momen-momen di perumahan mewah milik Bu Heni adalah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Kebersamaan dan kehangatan yang kami rasakan membuat setiap detik terasa istimewa. Terima kasih telah menonton cerita ini hingga akhir.